Bentuk pemerintahan dalam sebuah negara tentu harus menetapkan bentuk pemerintahan seperti apa yang akan dijalankannya nantinya. Bentuk pemerintahan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada sebuah rangkaian instruksi politik. Instruksi tersebut nantinya akan digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara dalam menegakkan kekuasaan atas suatu komunitas politik. Dari bentuk pemerintahan ini juga, sebuah negara akan membentuk orang yang berhak untuk memimpin negara tersebut. Pada dasarnya ada 4 jenis bentuk pemerintahan yang pernah digunakan, yaitu monarki, tyranni, aristokrasi, dan juga republik. Tapi dari keempatnya, ini hanya 2 bentuk pemerintahan yang digunakan, yaitu monarki dan republik. Lalu, apa perbedaan kedua jenis pemerintah tersebut? Untuk bisa menemukan perbedaannya, teman-teman tentu perlu mengenal 2 jenis pemerintahan tersebut. Berikut akan dijelaskan tentang pemerintahan monarki dan republik secara rinci. Pemerintahan monarki. Pemerintahan monarki disebut juga dengan kerajaan yang merupakan bentuk pemerintahan tertua di dunia. Pada sistem pemerintahan ini, tidak ada bentuk demokrasi dalam pemilihan negara, sehingga pemimpin negara adalah anggota keluarga kerajaan yang sesuai dengan garis kasta. Jadi bisa dikatakan bahwa pemimpin negara selalu diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Contoh pemerintahan monarki salah satunya adalah monarki konstitusional adalah bentuk monarki di mana kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Pada umumnya, kekuasaan politik sebagian besar berada di tangan badan legislatif atau badan eksekutif lainnya. Contoh-contohnya adalah kerajaan Inggris, Belanda, Spanyol, dan Jepang. 2. Pemerintahan republik. Sebuah republik diperintah oleh sebuah konstitusi yang sedikit berbeda dari monarki, tetapi tidak secara signifikan. Tidak ada yang dipaksa oleh pemerintah untuk melayani. Mereka memiliki semua hak yang sama seperti setiap warga negara. Selain itu, tidak semua negara dengan republik memiliki monarki. Beberapa mereka kekuasaan absolut, sementara yang lain memiliki kekuasaan yang terbatas. Yang selanjutnya adalah republik cenderung memiliki pemerintahan yang lebih stabil karena kecilnya kemungkinan terjadi revolusi atau pengunduran diri raja. Karena pemerintahan dipilih melalui pemilihan, mereka tahu bahwa mereka tidak akan segera diganti. Kemungkinan korupsi juga lebih kecil karena tidak ada pendeta resmi dan dukungan publik untuk pejabat tertentu. Membuat mereka tampak adil dan sah bagi masyarakat umum. Ini bisa menjadi kemenangan besar jika mereka berbalik melawan pemerintahan pada saat pemilihan diadakan berikutnya. Di sisi lain, republik telah memilih perwakilan, bukan penguasaan tunggal. Mereka dapat memilih siapa saja untuk posisi apapun. Misalnya, mereka dapat memiliki anggota legislatif yang berbeda pada saat yang sama, yang dapat menyebabkan beberapa tumpang tindih. Tetapi jika krisis terjadi, selalu ada institusi untuk bersandar. Republik juga menginginkan lebih dari satu pemimpin untuk jabatan yang berbeda. Mereka cenderung tidak menderita kudeta karena ada institusi yang kuat untuk bersandar. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.